di dalam kuliah ini dibuat tim teaching begitu ya. Di tim teaching ini setiap dosen membuat satu materi, kemudian nanti materinya dipastikan sama untuk semua kelas ya. Materinya akan mendapatkan materi yang sama, beberapa divideokan, beberapa tidak. Nah, kemudian di kuliah kita itu kita menggunakan media asinkronnya berupa Google Classroom ya. Kalian kemarin sudah saya minta untuk masuk ke Classroom. Cukup banyak yang sudah masuk. Ada sebentar ini 54 student ya, udah kelihatannya semuanya. Ada 2 mahasiswa yang masuk dalam satu kelas ini, karena total mahasiswanya kelihatannya 54 tapi ada 53, ada 54 student di sini. Tapi nggak apa-apa, semoga saja bukan untuk sesuatu yang aneh-aneh begitu ya. Nah, di dalam kuliah ini materinya ada 7 ya, ada 7 materi totalnya. Yang materi ke-1 itu tentang elektrostatika, nanti kita selesaikan di pertemuan minggu ini. Ini minggu atau week 1 ya, tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Jadi materinya sebenarnya simple, tidak terlalu sulit, hampir sama dengan materi kalian SMA ya atau SMU dulu. Kemudian untuk minggu yang kedua dan selanjutnya bisa dibaca di sini. Yang kedua adalah medan listrik, hukum Gauss dan konduktor. Kemudian yang ketiga adalah potensial listrik, energi potensial listrik, kapasitor dan dielektrik. Kemudian yang keempat adalah listrik dinamis. Jadi muatan yang bergerak begitu ya, muatan yang bergerak, jadi akan muncul arus nantinya. Kemudian yang kelima adalah kemagnetan 1, yang keenam adalah kemagnetan 2, yang ketujuh adalah kemagnetan 3. Kemudian yang ke-8 nanti UTS ya. Jadi UTS-nya mirip seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester fisika dasar 1 kemarin. Isinya pilihan ganda ya, kalian klik begitu nanti akan keluar hasilnya. Nah, di dalam kuliah ini saya merencanakan setiap minggu itu ada kuis ya, kuis kecil-kecilan begitu yang biasanya harus kalian kerjakan mungkin selama 10, 15 atau 20 menit di awal kuliah. Jadi mungkin ke depan-depannya ketika saya umumkan lewat Classroom bahwasanya kalian atau kita akan adakan kuis, nanti kalian login saja kemudian mengerjakan kuis itu. Gitu ya. Jadi kira-kira idenya seperti itu. Kemudian untuk yang pertama kali ini itu nanti kita akan membicarakan tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Kalau dari bukunya itu kita sepakat menggunakan Halliday and Resnick ya. Kalian bisa mencari yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris. Ya, cukup banyak di internet. Kalian lebih jago kalau mencari sesuatu di internet ya. Kalian bisa mencari itu, buku-buku itu bisa dibaca sebagai tambahan informasi. Jadi di kuliah ini kelihatannya kita atau saya desain tidak full ya. Kalau waktunya adalah 50 menit mungkin kurang dari 50 menit ya. Jadi sinkron ini nanti dikombinasi dengan video dengan harapan kalian bisa mempelajari lewat video dengan jumlah durasi ataupun ukuran resolusi yang bisa kalian sesuaikan ya, bisa kalian sesuaikan sehingga tidak terlalu berat. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Kalau untuk penilaian itu biasanya kita sepakat untuk tiap-tiap kelas itu ada kuis, jadi ada nilai kuis nanti dan ada nilai UTS maupun nilai UAS ya. Nilai kuis ini
diberi bobot ya sekitar 10% ya, sekitar 10% sampai 15%. Kita apa namanya lakukan itu nanti di dalam beberapa minggu ya, dalam beberapa masa kuliah ini. Jadi yang pertama kali adalah muatan listrik dan material. Jadi di dalam gambar sebelah kiri ini ya, kalian bisa melihat contoh gambar dari petir begitu ya. Jadi itu adalah fenomena kelistrikan di mana pada saat itu muatan itu dipindahkan dengan tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat dan ukuran yang sangat besar. Ya, jadi jumlah muatan yang dipindahkan itu sangat besar, sedemikian besarnya. Ya, jadi bisa kalian bayangkan kalau saya punya rombongan air ya dalam ukuran yang banyak begitu, saya lewatkan di suatu pipa yang kecil, maka otomatis pipa tadi akan mengalami tekanan yang sangat besar. Bisa jadi pipa tadi bisa pecah kalau kita berikan air dalam ukuran yang besar. Nah, kalau di dalam fenomena ini petirnya itu terjadi bisa menyala itu karena adanya hambatan yang sangat besar dari muatan yang bergerak itu tadi. Jadi media yang dilewati itu sedemikian kecil, tetapi muatan yang dilewatkan itu sedemikian besar, sehingga ekses berupa cahaya atau berupa panas itu akan muncul ya. Nah, di sini kita fokuskan bukan di petirnya, tapi di materialnya ya. Secara fisik, material itu bisa berwujud padat, cair maupun gas, yang semuanya tersusun atas partikel-partikel elementer. Ya. Partikel-partikel elementer itu mestinya bisa kita contohkan jadi proton, neutron, elektron gitu misalkan, itu disebut sebagai partikel elementer. Tetapi sebenarnya ada partikel-partikel lagi yang subelementer ya. Kalian bisa pelajari itu nanti mungkin di bidang yang material begitu ya. Itu akan ada partikel subelementer. Nah, partikel-partikel tadi itu bergabung dalam satu ikatan yang membentuk atom ya. Atom ya, yang kemudian antara atom tadi bergabung dalam bentuk molekul ya. Molekul-molekul ya. Jadi molekul tadi ada yang berikatan satu dengan yang lain, ada molekul yang bebas satu dengan yang lain. Nah, sifat dari terikatnya maupun bebasnya molekul-molekul tadi itu menentukan wujud materialnya. Materialnya bisa jadi padat, bisa jadi cair, bisa jadi gas. Ya, kalau yang padat yang kita tahu itu molekul-molekulnya itu saling terikat satu sama lain sehingga tidak bebas bergerak. Kalau yang cair itu molekul-molekulnya itu agak terikat, jadi ikatannya tidak begitu padat, jadi dia bisa semacam elastis begitu ya, dan dia bisa berpindah, tidak rigid. Kemudian yang paling free adalah yang gas. Dari molekul-molekul tadi bergerak ke sana kemari bebas ya. Oke, ini jadi intro tentang material. Kemudian yang kedua itu kita tadi sudah pisahkan wujud dari material, ada gas, ada liquid dan ada solid. Itu kira-kira semacam ini ilustrasi kartunnya ya. Jadi kalau gas itu susunan atomnya sangat renggang, jadi ikatannya sangat lemah sehingga dia bisa bergerak bebas begitu, mengisi ruangan ya. Kemudian yang kalau liquid itu agak rapat, masih ada ruang bebas, ikatan antar atom masih lemah, memungkinkan ada gerakan atom dan bersifat fluid ya. Oke, kemudian untuk yang ketiga adalah yang padatan, ini susunan atomnya sangat rapat, tidak ada ruang bebas dan ikatannya termasuk kuat ya. Ikatan termasuk kuat dan solid. Jadi untuk memindahkan atau mengubah susunan atom ini itu diperlukan energi.
bisa jadi dengan cara membelahnya, dengan memecahkannya, jadi berupa pecahan-pecahan susunan atom yang tetap menjadi solid tetapi terpecah-pecah, atau juga kita bisa memberikan heat ya atau kalor di situ, sehingga getaran dari tiap-tiap atomnya tadi bisa membuat material yang solid ini menjadi liquid ya, bisa menjadi lebih lebih bebas sedikit, atau ikatannya menjadi lebih lemah bila dibandingkan dengan ikatan solid. Oke, nah di sini yang kita tinjau tadi, yang kita tinjau nanti adalah atom-atomnya di sini. Ya, kita tinjau dari sisi elektrostatik, ini adalah atom-atomnya. Bagaimana atom-atom tadi berinteraksi dari sisi kelistrikan. Ya. Nah, jadi kita masuk ke muatan listrik ya yang ada di dalam material. Contoh material itu tadi sudah disampaikan, terdiri atas atom-atom sebagai penyusunnya dalam bentuk molekul-molekul atau atom tunggal ya, atau bisa jadi molekul sudah dalam bentuk molekul. Contohnya adalah gas C2H4 ya, gas etilen. Ya. Ini tersusun atas 2 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Kemudian yang untuk cair contohnya adalah H2SO4 atau asam sulfat, terdiri atas 2 atom hidrogen, 1 atom sulfur, 4 atom oksigen ya, yang terikat. Kemudian untuk padatan atau contohnya adalah CaCO3, kapur tulis ya, tersusun oleh 1 atom kalsium Ca, 1 atom karbon dan 3 atom oksigen. Ya. Wujud material apapun itu semuanya tersusun atas atom-atom yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa bayangkan bahwasanya atom-atom tadi itu saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita bilang terikatnya itu dengan cara apa? Apakah dia tersemen begitu atau menempel kemudian kayak lem begitu ya. Ternyata ikatan antar atom satu dengan yang lainnya ini salah satunya adalah ikatan gaya tarik menarik listrik dari antar atom itu sendiri ya. Ya, jadi gaya tarik menarik kelistrikan yang ada di dalam atom ini memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik menarik graviti. Ya, dulu di kuliah fisika dasar 1 kita sudah mendengarkan penjelasan gravity, ya, gaya tarik menarik antar dua material. Tetapi itu ikatan atau gaya tarik menarik dari gravity itu sangat lemah bila dibandingkan dengan gaya tarik menarik yang terjadi akibat kelistrikan ini. Nah, dari sini kita nanti akan menjelaskan atau mencoba masuk ke bagaimana sifat fisik berupa gaya tarik yang pertama ya dari muatan-muatan itu tadi. Oke, jadi diawali dengan seperti apa susunan atom. Ini adalah beberapa contoh ya. Maaf ini tidak terlalu jelas ini slide-nya Pak Sunarto tadi, tapi masih kelihatan ya. Ini adalah atom hidrogen, ini adalah helium 4, ini adalah lithium 6, ini sodium 22. Nah, kalau kita tahu, jadi apapun, susunan atom apapun itu biasanya ada proton atau ada neutron atau ada elektron. Ya biasanya kalau atom yang membentuk satu unsur begitu loh katakanlah ya. Ini terdapat proton, terdapat neutron ataupun terdapat elektron. Ya, bisa proton dan neutron saja. Kadang-kadang ada ketiga-tiganya. Ya, tapi biasanya proton dan neutron itu ada. Ya, proton dan neutron itu ada. Nah, sebagai contohnya di hidrogen di sini ini ada satu proton yang warnanya merah dan satu elektron yang warnanya kuning. Jadi di gambar yang agak kabur di sebelah kiri ini itu yang proton warnanya merah, yang kuning ini elektron, yang biru adalah neutron. Nah, jadi terdapat salah dua dari antara mereka ya. Biasanya proton dan elektron itu biasanya ada, tetapi neutron belum tentu ada. Nah, semakin
kompleks berat atomnya atau semakin tinggi berat atomnya, makin ke kanan itu ya, dari sistem periodik unsur itu semakin ke arah kanan begitu, itu akan semakin banyak atom-atom yang ada di situ. Akan semakin banyak muatan yang ada di situ. Ya, semakin banyak muatan yang ada di situ. Oke ya. Nah, dari sini kita akan tinjau dari sisi bahasa kelistrikan. Dalam bahasa kelistrikan, proton, neutron, elektron merupakan muatan-muatan keunsuran yang nilainya kelipatan dari E. Ya. E yang besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, jadi kelipatan dari itu. Jadi ini adalah satuan kelistrikan terkecil dari suatu material listrik ya, suatu atom listrik ya, suatu muatan listrik ya. Muatannya paling kecil adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Oke, jadi kita bisa lihat dari sini satuan dari muatan listrik E atau elektron ini adalah kolom. Ya, satu satuan E itu adalah kolom. Oke, jadi kira-kira semacam kita bisa bayangkan kita membutuhkan satu konstanta ya, atau suatu besaran yang menunjukkan sifat kelistrikan dari sebuah muatan, itu adalah kolom. Ditunjukkan yang paling kecil adalah elektron atau Q dari satu elektron. Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi tanda muatannya, yang proton, kalau yang di sini yang warnanya merah ini, itu muatannya adalah diperjanjikan adalah positif. Ya, muatan proton itu diperjanjikan positif. Jadi kenapa kok proton itu positif? Karena perjanjiannya positif ya. Karena perjanjiannya positif. Oke. Karena sebenarnya yang diketahui itu hanya sifat tali menarik atau tolak menolak saja. Tali menarik atau tolak menolak saja. Jadi dari sifat itu mestinya ada yang disebut positif, mestinya ada yang disebut negatif. Nah, dalam hal ini yang disebut positif ada yang disebut sebagai proton. Proton adalah plus Q, kalau elektron adalah minus Q. Ya, jadi ini elektron itu segini, proton juga segini. Ya, kalau elektron itu minus, kalau proton itu positif. Kalau saya punya 2 proton, ya bisa saya analogikan ada 2 kali 1,6 ini. 2 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dalam bahasa kelistrikan ya, satuannya adalah kolom. Oke. Setiap jenis atom apapun selalu mengandung muatan kelistrikan, sedangkan atom-atom merupakan bagian dari suatu material. Maka semua jenis material mengandung muatan. Ya, jadi ini analoginya semacam itu ya. Jadi setiap material apapun yang kita lihat, kita pandangi, kita temui di seluruh kehidupan kita ini, itu tersusun dari, bisa kita bagi-bagi menjadi dalam satuan atom. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya atom itu tadi ya ada 3 tadi ya, proton, neutron, elektron. Jadi bisa kita katakan semua jenis material yang kita lihat atau kita temui itu mesti mengandung muatan atau mesti bermuatan. Begitu? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau di gambar sebelah kanan ini mungkin diambil dari buku yang lain ya. Ini yang proton yang warnanya biru diberi tanda plus, yang elektron yang warnanya hijau diberi tanda minus, dan neutron yang warnanya merah. Jadi ini beda ya skala warnanya dari yang gambar ini dan gambar yang ini. Oke, jadi ini dari satu atom karbon itu ada protonnya, ada neutronnya, ada elektronnya. Ada 6 proton, ada 6 neutron. Ada 6 elektron. Oke. Nah, yang belum tadi neutron di sini ya. Neutron itu muatan kelistrikannya netral. Jadi kalau saya punya neutron tunggal dimanapun itu dia tidak bereaksi secara kelistrikan. Dia tidak react ya. Dia tidak terpengaruh oleh kelistrikan ya. Karena kenapa? Karena muatannya adalah 0. Jadi bisa kalian bayangkan kalau di massa itu dia massanya 0. Ya, dia massanya 0. Jadi dia mungkin hanya akan terkena medan saja, medan gravitasi, atau nanti kita akan bicara medan listrik, tetapi dia tidak akan berpengaruh ya, tidak punya pengaruh di dalam
konstelasi kelistrikan ini nantinya. Oke, next. Nah, dari material kelistrikan itu bisa saya bacakan saja di sini ya. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan, dan benda lain tadi juga memiliki muatan listrik. Ya, jadi muatan listrik adalah muatan dasar. Jadi dia basic fisikanya dari kelistrikan adalah muatan. Ya, jadi muatan itu diturunkan dari apa? Tidak ada yang menurunkan. Muatan itu variabel dasar dari fisika. Seperti massa ya. Massa itu tidak ada, tidak bisa diturunkan. Waktu juga tidak bisa diturunkan. Ya, panjang juga tidak bisa diturunkan. Jadi dia elemen dasar dari fisika. Kalau di kelistrikan itu elemen dasarnya adalah muatan ini ya. Jadi ini elemen dasar dari fisika. Dia tidak diturunkan dari apapun. Dia harus ditentukan. Ya, ditentukan. Oke. Nah, sebentar. Kita masih kalian masih bisa mendengarkan saya ya. Kadang-kadang keluar sendiri. Oke. Nah, simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Simbolnya adalah Q. Ya, sistem satuan internasional atau sistem SI dari satuan Q adalah coulomb. Coulomb yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 E. Jadi kebalikannya yang tadi. Kalau tadi itu elektron adalah sekian coulomb. Kalau yang ini adalah satu coulomb adalah sekian elektron. Jadi satu coulomb, 1C coulomb itu sama dengan sejumlah 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Banyak banget ya. Elektron dikumpulkan segitu sampai sejumlah itu sama dengan 1C, satu coulomb. Ya, kira-kira semacam itu. Q adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu proton, yaitu muatan positif, ataupun elektron, muatan negatif. Ya, jadi ini sifat dasarnya seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi basic dari atau elemen fisika ya, elemen fisika. Muatan listrik total dari suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Nah, jadi di dalam kajian nantinya itu materi itu bisa bersifat positif ataupun negatif bergantung dari jumlah proton dan elektronnya. Kalau lebih banyak protonnya ya mesti dia akan bermuatan positif. Kalau kurang protonnya atau lebih banyak elektronnya dia akan bermuatan negatif. Oke ya. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron. Oleh karena itu muatan atau materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar. Dalam atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Oke ya, jadi kita bisa bayangkan dari sini yang kita kaji, yang kita kenal nanti adalah sebagai konduktor, itu dilihat dari protonnya, elektronnya. Dia itu kelebihan atau kekurangan elektron. Ya, kalau dia kelebihan elektron, berarti konduktor tadi bermuatan negatif. Kalau dia kelebihan atau dia kekurangan elektron, berarti dia positif. Kalau kelebihan elektron negatif, kalau kekurangan elektron positif. Ya, jadi yang dikaji di sini adalah elektron. Kenapa? Karena elektron ukurannya lebih kecil, dia lebih free ya, sehingga diperjanjikan pergerakan yang lebih mudah bergerak adalah yang elektronnya. Sehingga sering kita gambarkan proton itu berada di inti, kemudian elektronnya itu mengelilingi inti ya. Ya itu berarti karena elektronnya lebih ringan, lebih kecil ukurannya, lebih ringan dibandingkan dengan protonnya. Tapi secara kelistrikan sama. Oke. Ya jadi ini sifat-sifat dasar atau penjelasan mendasar tentang material terkait dengan kelistrikannya. Kemudian selanjutnya adalah material bermuatan positif
itu berarti kelebihan proton. Sebaliknya, bermuatan negatif berarti kelebihan elektron. Seperti tadi sebenarnya ditulis lagi. Keadaan materi seperti ini memungkinkan dapat dilewati muatan sehingga disebut konduktif. Ya, jadi bisa seperti saya sampaikan di depan tadi, bisa kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Tapi di dalam bahasa kelistrikan yang lain ya. Jadi bisa kelebihan proton, bisa kelebihan elektron ya. Oke. Nah, kemudian kalau jumlah proton dan elektronnya itu setimbang, materi tadi disebut sebagai material netral. Ya, materi netral sehingga muatan dalam hal ini adalah elektron itu sulit untuk berpindah, sulit untuk dipindahkan, sulit untuk dilewatkan dari material ini. Nah, material ini disebut sebagai isolator. Ya, sebagai isolator. Karena jumlah proton dan elektronnya seimbang. Oke. Nah, dari sini ada material lain yang dikenal dengan semikonduktor dan superkonduktor ya. Jadi kalau material semikonduktor ini material yang khusus di mana dia ada di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Sifat semikonduktor tadi tergantung situasi, jadi bagusnya itu ya. Jadi kadang-kadang di elektronika itu kita membutuhkan suatu material di mana pada suatu saat itu kita ingin dia itu sebagai isolator. Jadi tidak bisa melewatkan arus. Tapi di saat yang lain, material itu harus bisa berfungsi sebagai konduktor. Dia harus bisa melewatkan arus. Nah, material-material itu dikenal dengan semikonduktor ini. Ya, semikonduktor. Ya, cukup banyak dipakai di kelistrikan ya, berkaitan dengan penggunaan komponen-komponen elektronika ya. Kemudian yang kedua ini adalah superkonduktor. Superkonduktor itu adalah suatu material yang sangat-sangat konduktif. Atau bisa saya katakan, kalau material kelistrikan itu dia punya sifat intrinsik yang namanya resistan ya. Resistan itu seberapa besar dia akan menghambat arus yang lewat di tempat dia. Jadi kalau material dengan resistan agak tinggi, maka arusnya akan agak susah. Kalau arusnya dipaksa lewat di situ, dia akan menjadi panas gitu ya. Itu resistan suatu material yang agak tinggi. Nah, tetapi kalau saya bisa membuat suatu material itu resistannya sama dengan 0, maka muatan tadi akan bisa lewat di situ dengan sangat nyaman ya, dengan mudahnya. Nah, material ini dikenal dengan superkonduktor. Superkonduktor. Apakah ada superkonduktor? Ada. Jadi misalkan saja aluminium pada suhu mendekati suhu minus 340 ya, jadi sangat kecil sekali, itu dia sangat konduktif, resistannya hampir 0 ya, resistannya hampir 0. Kemudian tembaga itu juga pada suhu yang kecil itu, atau suhu minus ya, suhu beberapa ratus derajat di bawah 0, itu juga dia juga bersifat sebagai superkonduktor. Nah, sayangnya material superkonduktor ini masih tersedia tapi dalam kerangka suhu yang khusus ya, suhunya sangat negatif ya, jadi operasionalnya jadi mahal. Karena kita hidup di suhu ruang, maka konduktor terbaik yang bisa kita pakai sekarang ini salah satunya adalah tembaga ya, yang murah, baik ya, itu tembaga. Yang cukup bagus lagi sebenarnya emas ya, tapi mahal ya. Emas tuh bagus ya. Aluminium tidak begitu bagus, lebih bagus tembaga daripada aluminium, tapi lebih bagus lagi emas ya. Tapi emas itu mahal, makanya sering dipakai yang pada suhu ruang ini adalah tembaga. Oke, kira-kira penjelasannya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke hukum Coulomb. Jadi kita mengenal Pak Coulomb ya. Pak Coulomb. Ini Pak Coulomb ini adalah ilmuwan pertama kali yang mencoba mengutik-utik tentang kelistrikan dari suatu material ya, dari kelistrikan dari suatu material. Ini namanya adalah Charles Coulomb, ilmuwan Prancis ya. Mungkin kalian perlu belajar
mempronounces ya, membunyikan Charles Coulomb dalam bahasa Prancis ya, saya juga kurang begitu tahu ya. Yang sering didengar adalah Coulomb saja. Tapi apakah cara membacanya seperti itu? Kalian coba cari nanti ya. Oke. Jadi dia tahun 1785 menemukan rumusan gaya dari suatu instrumen yang dia buat ya. Instrumennya kira-kira semacam ini. Kalau dalam buku Halliday Resnick itu ada ilustrasi kartunnya, tapi ini kelihatannya ilustrasi kayak sketsa begitu ya. Jadi intinya ada ada sebuah muatan yang ada di dalam itu, dan dia bisa bergerak dari semacam kawat gitu ya, kawat vertikal. Di kawat vertikal tadi diberi cermin, jadi kemudian diberikan cahaya yang lewat di cermin itu. Jadi ketika muatan yang ada di dalam alat kolom ini bergerak, itu cermin tadi ikut bergerak sehingga cahaya juga ikut bergerak. Yang itu menunjukkan ada pergerakan ada gaya tarik maupun gaya tolak dari bola muatan yang ada di dalamnya. Oke, jadi kira-kira semacam ini. Jadi saya bacakan saja. Antar muatan terjadi gaya interaksi. Muatan sejenis, positif-positif atau negatif-negatif, terjadi gaya tolak-menolak. Muatan berlainan jenis, terjadi gaya tarik-menarik. Kuantitas gaya interaksi sama besar, namun arahnya saling berlawanan. Nah, jadi kalau saya punya dua muatan, yang satu itu plus Q katakanlah, kemudian yang lain itu adalah 1 juta Q, ini muatannya sejuta kalinya yang ini. Itu gaya tarik menarik antar keduanya itu bagaimana? Apakah ini gaya tariknya lebih besar daripada ini? Apakah ini lebih besar daripada ini? Itu ternyata sama saja. Jadi gaya tarik dari ini oleh ini maupun oleh ini adalah sama saja. Oke ya. Nah, kemudian secara singkat itu Coulomb membuat suatu rumus rumus kesebandingan dari hasil eksperimen dia ya. Jadi dituliskan sebagai F, I, J. I dan J ini adalah indeks dari muatan satu dan lainnya ya, dari dua muatan, sama dengan K dikalikan muatan I dikalikan muatan J dibagi R kuadrat. Arahnya adalah arah IJ. Ya, arah IJ. Oke ya, jadi persamaan semacam ini bisa kalian sudah tahu di SMA. Jadi ini konstanta kesebandingannya adalah K ini ya. Konstanta kesebandingannya adalah K. Jadi gaya yang muncul dan besarnya muatan yang ada yang dihitung gayanya sama jaraknya itu disebandingkan dengan tetapan kesebandingan K ini ya. Tetapan kesebandingan K ini dikenal dengan tetapan elektrostatis dari suatu medium. Oke ya, jadi ada tetapan kesebandingan yang menyamakan sisi kiri dan sisi kanan. Oke, yang biasanya kalau kalian praktikum fisika dasar itu dicari gradiennya itu ya. Ini adalah gradien. Kalau saya punya ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X, maka ini adalah gradiennya. Ya, kira-kira semacam itu. Oke ya. Nah, jadi persamaan kolom ini tadi itu berlaku universal untuk untuk perhitungan listrik ya, perhitungan kelistrikan statis. Nah, di sini untuk listrik statis ini masih berlaku enggak ada masalah ya. Masih berlaku kondisinya diam. Jadi masih berlaku bahwasanya kondisi muatan tadi diam, statik ya. Kondisinya diam atau statik. Nah, dari sini hukum ini berlaku universal. Persamaan berlaku universal. Nah, jadi kalau kita lihat dari jenis atau dari bentuk vektornya, dari kajian secara vektornya bisa kita lihat semacam ini ya, dalam notasi vektor ya, semacam ini. Gaya sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R pangkat 3 dikalikan dengan jaraknya
Ya, jarak dalam artian adalah arahnya. Ya. Karena kalau dari sisi vektor itu besarnya vektor itu sama dengan besarnya suatu vektor adalah besar dikalikan dengan jaraknya, besar dikalikan dengan vektor arah ya, vektor satuan arahnya. Jadi kalau R ini besarnya vektor dan besarnya arah saja. Sehingga yang di bawah ini besarnya pangkat 3. Nah, jadi kira-kira bisa digambarkan semacam ini. Kalau saya punya muatan plus di sini dan muatan negatif di sini, di kanan ya, dan di kiri adalah muatan positifnya, maka akan ada gaya tarik-menarik seperti itu. Ya. Gaya tarik I oleh J itu dituliskan sebagai FIJ. Gaya tarik J oleh I adalah FJI. Arahnya adalah ke arah sana. Oke. Jadi ini perjanjian vektor sehingga penjumlahannya adalah penjumlahan vektor. Oke, jadi ini sebagai introduction saja. Kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai pembukaan. Saya tidak full menggunakan 50 menit. Jadi ada ekstra tugas. Nah, nanti saya akan upload video ini di Google Classroom sehingga kalian bisa melihat lagi nantinya. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini, hanya 1 jam. Besok kita lanjutkan di hari Rabu pagi ya, selama 2 jam pertemuan ya. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak saya tutup sampai di sini dulu. Kita ketemu besok Rabu pagi dan selalu stay tune di Google Classroom. Informasi tentang kuis akan ada di situ. Oke, selamat pagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.